Sebelum usia 18 tahun, aku adalah putri kaya abad ke-21. Permata hati orang tua setelah usia 18 tahun. Gadis hina, berani melukai tuan, pastikan kekuatanmu tepat. Tidak boleh mati sebelum 300 cambukan. Koter. Tuan, ini pertama kalinya aku melihat pelayan yang punya kesempatan jadi selir. Tapi menolak. Tuan, lepaskan aku. Aku tidak pantas untukmu. Tuan. Tidak tahu terima kasih. Tuan. Bagaimana kabarmu, Tuan? Kau budak, apa kau tidak ingin hidup lagi? Aku tanya terakhir kali mau? Aku muntah. Kalian orang-orang zaman feodal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalas. 10, 100 kali lipat dari apa yang kalian lakukan padaku. Bicara apa sih, ngawur? Bunuh saja. Ayah, ibu, aku sangat sakit. Nona Su sudah bangun. Tempat APA ini? Nyonya hampir mati kelaparan, di mana ini? Tempat liar. Tidak ada yang menyambut Perdana Menteri. Sangat menjengkelkan. Jengkel. Ibu. Sayang, kau akhirnya bangun. Luo-luo, ada yang tidak nyaman? Putriku sayang. Ibu. Aku pikir tidak akan bertemu kalian lagi seumur hidup. Dasar gadis, akhirnya bangun juga. Adik baru bangun sudah ribut, pergi sana. Kenapa diam? Aku panggil dokter. Periksa otakmu lagi. Kak, aku tidak akan memarahimu lagi. Kau jauh lebih baik dari mereka. Baik, kenapa tiba-tiba begini? Terjebak mimpi buruk selama 3 tahun. Ayo. Luo-luo, pelan-pelan. Ceritakan, apa yang terjadi? Ya. Mimpi buruk. Maka gunakan mimpi indah untuk menghancurkan mimpi buruk. Luo-luo, ayah juga menyiapkan hadiah untukmu.
Luo-luo ini adalah beberapa kartu bank dan sertifikat properti. Dokumen transfer perusahaan, dan ini semua milikmu. Hello, Nona. Ini baru hidup yang layak. Nona, sepertinya ada pembagian makanan di sana. Bagaimana kalau kita? Bagaimana mungkin Nona seperti aku makan sayuran busuk dari pembagian makanan? Kue kecil di toko dessert ini harganya ratusan ribu. Kali ini ada sampel gratis. Ayo cepat. Kamu tidak tahu ya? Ini milik keluarga Su, orang terkaya. Putri keluarga yang koma sudah sadar. Produk mereka sedang ada promo. Aku punya teman yang langsung memenangkan satu rumah. Benar atau tidak? Kelihatannya masih bisa dimakan. Pergi. Saudari, kualitas rokmu bagus sekali, seperti asli. Aku adalah pelayan Putri Perdana Menteri. Cepat bawa. Makanan terbaik untukku. Anda sedang bercanda ya? Berani-beraninya rakyat jelata menghina Nona seperti aku? Hanya membawa sedikit makanan untuk menipku? Kalian berdua. Bermain peran juga ada batasnya. Tidak tahu sopan santun? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Xiaoso, Puko Miraka. Aduh, kamu memang gila ya? Apa ini? Bahkan lebih mewah dari penampilanku? Nona Su, Anda datang sendiri ke toko kami? Suatu kehormatan bagi toko kami. Bawa semua dessert baru selama 3 tahun terakhir. Aku ingin mencicipi semuanya. Baik. Rakyat jelata yang tidak tahu diri. Di dunia ini, hanya putri yang lebih tinggi dariku. Siapa dia? Kamu berani memujinya duluan? Bawakan air panas. Nona, aku salah. Nona, aku tidak berani lagi. Nona, aku salah. Nona, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalian semua orang-orang zaman feodal. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan membalas. 10 kali, 100 kali lipat dari yang kalian lakukan padaku. Dunia ini berputar. Kamu berani memukul. Aku laporkan polisi. Maksudmu melapor ke pejabat? Aku adalah Perdana Menteri sekarang. Pejabat mana yang ingin kamu laporkan? Aku beritahu kalian, aku... Berani-beraninya menyentuhku? Tidak mau tanganmu? Jika Anda benar putri keluarga, mengapa begitu melarat? Apa maksudmu? Aku adalah Perdana Menteri sekarang. Nona seperti aku hanya sementara melarat. Wanita ini berani mengejekku? Tidak berani. Aku hanya rakyat biasa, tidak berani melawanmu. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Apa maksudmu? Aku adalah Perdana Menteri sekarang. Cepat suruh orang hubungi ayahku. Ini kesempatan emas bagimu. Untuk terhubung dengan keluarga Perdana Menteri. Kalian gila? Berani menghalangiku? Apa-apaan ini? Nona, kamu kenal dia? Suruh orang ikuti dia,
laporkan setiap aktivitasnya padaku. Oh ya, beritahu kepala rumah tangga, rumah kita akan kedatangan 2 pelayan baru beberapa hari lagi. Baik. Cepat berikan bajuku. Nona, kamu bisa mati kedinginan. Nyawa pelayan seperti APA? Kalau dingin, lari-lari saja di luar. Kalau tidak bisa bawa makanan pulang, pasti kubunuh kamu. Baik. Lehei APA, tunggu sampai kutemukan ayahku, akan kuhabisi kalian. Dan wanita yang pakai 2 batu hitam di matanya itu. Samuel akan kehukum pangkang. Saya hari ini kamu memaki 2 anak kecil, seorang pria kuat, dan memukul nenek-nenek. Kalau bukan karena Nona menyuruhku melindungimu, sudah dilaporkan ke polisi. Kamu, sudahlah, nanti bicara dengan Nona. Tunggu saja. Cepat cari makanan untukku. Kalau tidak dapat, Cubana kamu. Wang Lian RSI jahat ini. Kenapa tidak biarkan dia mati kelaparan saja? Kamu mau makan? Aku tidak tahu diri, pasti Anda adalah putri dari kahyangan. Jika Anda tidak keberatan, aku ingin berbalik arah menjadi pelayan Anda. Akan pada Samuel perintah Anda. Baik, sekarang sang putri memberimu tugas pertama. Nona. Dasar perempuan Kessel, semalaman, mana makanannya? Nona, aku mencari semalaman tapi tidak menemukan makanan. Saat hampir mati kelaparan, bertemu keluarga kaya. Dia bilang, asal mau jadi pelayannya. Akan diberi makan. Berani-beraninya kamu. Mengkhianatiku, mengkhianati keluarga Perdana Menteri. Mau mati? Nona, sebenarnya aku berniat bekerja sendiri lalu mencuri makanan untukmu. Tapi mereka mengetahuinya. Makanannya disita. Dasar tidak berguna. Ngapain pulang? Lebih baik kamu mati saja. Nona, sebenarnya ada cara lain. Mereka bilang, masih butuh pelayan, asal kamu mau. Bisa dapat makanan. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku jadi pelayan? Kalau begitu aku pergi. Kamu mau mati, aku tidak. Ngomong-ngomong, ini lokasinya. Kalau Nona berubah pikiran, datanglah mencariku. Perempuan. Lebih baik aku mati kelaparan daripada pergi. Tunggu sampai aku menemukan ayahku. Aku akan menyiksa kalian semua. Semua. Nonaku. Mungkin tidak akan datang. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Santai saja, baru beberapa hari. Di sini tidak perlu berlutut. Bangun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu. Aku sudah menyiapkan pertunjukan bagus untuk mantan majikanmu. Nanti, dia pasti akan datang mencariku dengan sukarela.
Hanya ini? Aku ini sutradara paruh waktu, bukan menteri hukum. Beberapa waktu lalu aku syuting film detektif kuno. Jadi mengumpulkan properti ini. Sudah mau kubuang. Mau menghajar siapa? Biar kakak yang bantu. Ngapain repot-repot sendiri? Kakak, kalau kamu sutradara, pasti aktingmu juga. Bagus. Tolong carikan banyak pengisi suara yang ahli mengisi suara pria dan wanita paruh baya. Semakin banyak semakin baik. Kalian siapa? Lepaskan aku. Siapa yang tertawa? Aku Putri Perdana Menteri. Putri, berani-beraninya kalian memukulku. Memukulmu? Kamu pikir hanya dipukul saja? Kamu apa maksudmu? Seorang putri yang tinggal di dalam rumah, cantik jelita. Tentu menjadi permata keluarga Perdana Menteri. Tapi bagaimana jika sudah hilang berhari-hari, pakaian compang-camping, dilecehkan banyak pria, dan menjadi sangat memalukan seperti kamu? Masihkah kamu menjadi permata keluarga Perdana Menteri? Kamu apa maksudmu? Aku. Sayang, kamu sangat enak. Putri Perdana Menteri. Memang berbeda. Jangan takut, sayang. Kalau tidak punya rumah, aku bisa menjadikanmu selirku. Atau rumah bordil baru keluargaku juga bagus, mau kumasukkan ke sana? Jangan lepaskan aku. Bagaimana? Putri Perdana Menteri sudah memutuskan? Jadi selir bawahanku, atau masuk rumah bordil? Pasti akan ada bekasnya. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Apa ini? Keluarga Su. Bagaimana kau bisa punya peta keluarga Su? Susah. Jangan-jangan kau ada hubungan dengan keluarga Su? Kita tidak bisa melawan mereka. Benar, benar. Keluarga Su memanggilku untuk jadi pelayan, aku sedang bersiap pergi. Pahlawan, tolong bayarkan aku pergi ke keluarga Su, Bol? Ini benar-benar kejutan. Tuan muda, orang dari keluarga Su sudah datang, ada di bawah. Cepat lepaskan aku, nanti orang dari keluarga Su akan khawatir. Baiklah, suruh dia pergi. Tuan muda, akting kita tadi lumayan bagus kan? Jangan bilang Nona detail apa yang kita lakukan. Dia baik hati, hanya menyuruhku mencari orang untuk berakting. Pura-pura menyiksa dan mengerjai mereka. Tapi orang yang mengganggu adikku, tidak akan kubiarkan begitu saja. Kau dari keluarga Su, kan? Kau ingin aku jadi badek? Baik, aku setuju. Cepat usir mereka. Tanda tangan dulu. Tidak mau? Kalau kau mau ikut para tuan muda ini, aku tidak memaksamu. Kalau Nona Su tidak mau tanda tangan, serahkan padaku untuk diurus. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Kontraknya mana? Nanti setelah aku bangkit lagi, akan kumohon pada ibuku. Lalu bunuh mereka yang menodai diriku. Biar perempuan sepertimu jadi badek paling rendah. Nona, aku sekarang pelayanmu, mereka menculikku.
Cepat bunuh mereka semua, kalau tidak kau juga tidak punya muka. Sebagai pelayan juga sombong ya? Aku tahu keluargamu orang kaya di sini. Pemerintah dan pedagang tidak bisa lepas dari pemerintah. Ayahku adalah Perdana Menteri sekarang. Asal kau bisa membantuku melewati kesulitan ini, sembunyikan hal ini. Aku pasti akan membalasmu. Bukankah ini seperti membunuh setelah digunakan? Masa sih? Kau dan aku tidak ada permusuhan, aku sangat pemaaf. Wang Lian aku dan kau. Bagaimana bisa tidak ada permusuhan? Tuan, maafkan aku. Tidak boleh mati sebelum 300 cambukan. Jika ada kehidupan selanjutnya, Kotor sekali. aku pasti akan membalas perbuatan kalian. 100 kali lipat. Kenapa kau pelayan ini? Bukankah kau sudah dibuang ke kuburan massal? Tidak membalas pesanku. Berani memukul adikku. Kalian sekutu. Kalian menipuku. Aku akan lapor ke ayahku. Apa? Kenapa tidak lapor ke Perdana Menteri? Ayahku mana mungkin bersama orang-orang seperti kalian. Tapi tadi aku jelas mendengar suara ayah. Bagaimana mungkin? APA Simua ini? Kalian ini siapa? Aku tidak percaya. Begini saja, kuberi waktu 3 hari untuk tenang. 3 hari lagi baru kembali bekerja. Sulolo. Wanita brengsek. Pengawal, usir dia. Pergi. Aku akan laporkan ke pemerintah. Laporkan. Lo. Apa? Kamu mau sama seperti dia atau? Lo. Tidak, Nona. Putri. Tempat ini, jelas-jelas Anda yang berkuasa. Suruh hamba apa saja. Hamba lakukan. Peristiwa sebelumnya salah hamba. Mohon ampun hamba, ya? Sudah, bangun. Asal jangan bodoh lagi. Aku takkan berbuat apa-apa padamu. Ya, mulai sekarang hamba hanya patuh pada Nona. Kalau begitu, hamba pamit undur diri dulu. Nah, sekarang bisa jelaskan pada kakak. Semua kejadian aneh ini? Nyonya, seni tehku bagaimana? Bagus. Tak kusangka, orang gila pinggir jalan. Bisa punya keterampilan teh sehebat ini. Ikut aku saja. Takkan kubiarkanmu kelaparan. Oh ya, Rockmu. Cantik sekali, beli di mana? Ini hamba yang menyulam sendiri. Nanti kalau suamiku datang, lihatlah pedagang brengsek ini masih bisa sombong atau tidak. Kabar lagi? Di rumah ada makan minum, tidak enakkah? Nona Su juga tidak menyiksamu. Dia sudah sangat baik. IH, tidak mau pulang ya? Nanti pintu dikunci, kamu tidur di luar saja malam ini. Suluo, tunggu aku bangkit. Akan kisahkan kau ribuan kali. Malam ini pulang makan roti kukus lagi. Kapan aku bisa berhenti jadi figuran? Wanita jahat. Wanita jahat. Ini kabupaten sialan apa sih? Warung bubur pun tidak ada. Kalau bukan karena tidak bisa menemukan makanan, aku tidak akan berada di bawah kendalinya. Setiap hari disiksa. Pakaian dan makanan yang diberikan pedagang itu semuanya aneh. Bahkan tidak ada pelayan. Begitu aku keluar dari tempat sialan ini, pasti akan menghukumnya dengan keras. Ya Tuhan, ini Pangeran Mahkota.
Linear. Linear. Format Capita Pandran Mahkota. Apa-apaan ini? Kalian dari kru film mana? Pangeran Mahkota, saya adalah istri Menteri Kanan. Dia adalah putriku, gadis paling berbakat di ibu kota saat ini. Tidak ada yang sedang syuting di sekitar sini. Gadis ini selalu mengagumi Pangeran Mahkota, hari ini bertemu langsung. Benar-benar berwibawa, bahkan bicaranya pun penuh dengan nuansa sastra. Sulit dimengerti. Sudah, jangan berakting lagi, cepat bangun. Maaf, Pangeran Mahkota, kaki gadis ini terkilir. Pangeran Mahkota, bisakah Anda memanggilkan tabib untuk saya? Kembali kepada Pangeran Mahkota. Putriku sejak kecil dimanja, kulitnya sangat lembut. Mohon maafkan kami. Apakah mereka benar-benar bodoh? Di mana rumah kalian? Kenapa terlihat begitu compang-camping? Menjawab Pangeran Mahkota, saya dan putri saya sedang di sini. Mengalami budaya lokal. Tenang saja, meskipun putri saya terlihat agak compang-camping. Sebenarnya sangat bersih, benar, Pangeran Mahkota. Jangan-jangan Pangeran merasa saya kotor? Tidak mungkin. Sejujurnya, Pangeran juga sedang incognito ke sini. Tapi belum sempat mengganti pakaian ini. Untuk lebih dekat dengan rakyat, kali ini tidak membawa uang. Tidak punya tempat tinggal. Nyonya Menteri, bisakah Pangeran menginap semalam? Tentu saja, setelah berhasil, Pangeran tidak akan Menyia-nyiakan kalian, posisi permaisuri juga bisa. Tentu saja, Pangeran Mahkota, ikut saya. Ibu, benar-benar punya tempat tinggal? Tenang. Kalian tinggal di sini. Ya, Pangeran Mahkota jangan keberatan. Ini adalah rumah seorang pedagang, asalkan kita bertahan. Masa ini, pasti akan sukses besar. Baik, Ibu. Ternyata rumah ini bukan miliknya. Pangeran Mahkota, silakan masuk. Wang Lian R. Setelah belanja tidak pulang, ngapain di sini? Kamu bagaimana bisa masih hidup? Nyonya, Anda juga datang? Suluoluo, aku beritahu, kamu sudah tamat. Yang mulia, dulu dia adalah pelayan di rumahku. Beberapa hari yang lalu, dia berani menghinaku di rumahnya. Yang mulia harus membelaku. APA? Lianer Jabarani Menggenemu? Jujur saja, kamu mirip sekali dengan Yang Mulia Pangeran Mahkota zaman dulu. Wajahmu sangat mirip dengannya. Cekakon? Aku beritahu, sekarang memohon ampun pun sudah terlambat. Dari nada bicaramu, kamu pernah mengganggu mereka berdua. Jengga, jangan ganggu urusanku, atau aku akan memberimu pelajaran. Kalian benar-benar tidak tahu milik siapa rumah ini? Apa maksudmu? Kenapa? Apa kamu ingin bilang ini rumahmu? Pilen? Aku beritahu, pemilik rumah ini adalah seorang wanita paruh baya yang sangat hormat padaku. Berbeda jauh dengan pelayan sepertimu. Ayo. Beritahu mereka siapa aku. Xiaoran, katakan langsung. Aku ingin tahu. Siapa dia? Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Aku hampir tertipu. Sudah kuduga, seorang pelayan. Mana mungkin punya rumah sebesar ini? Aku penasaran, apakah rumah sebelumnya juga dia tempati saat pemiliknya tidak ada? Dia sembunyi-sembunyi tinggal di sana. Lihat baik-baik. Kamu tidak mengenalku? Kenapa aku harus mengenalmu? Aku bekerja di sini. Hampir setahun lebih. Semua keluarga dan teman pemilik rumah. Aku tahu. Setahun? Wajar saja dia tidak pernah melihatku. Ekspresimu seperti apa? Pergi. Atau aku panggil satpam. Silakan panggil. Aku masuk dengan mobil kakakku. Satpam baru di pintu juga tidak mengenalku. Aku akan telepon ibuku dan kakakku. Tuan muda dan nyonya baru saja pergi dengan mobil dari basement. Berlagak sebagai nona bangsawan lagi. Aku beri waktu 3 detik. Atau aku akan mengusirmu sendiri. Dia juga orang luar. Kenapa tidak mengusirnya? Nyonya Emu adalah teman baru nyonya. Temannya, tentu tidak masalah. Sulolo, aku sarankan kamu segera pergi. Nikmati sisa harimu.
Begitu aku siap, aku akan membuatmu menderita. Baik, aku pergi. Semoga kalian bersenang-senang di sini. Oh ya, aku ingatkan, meskipun aku bermusuhan dengan mereka berdua, tapi sekarang adalah era hukum abad 21. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, aku tidak keberatan melaporkanmu. Yang Mulia Pangeran Mahkota, maaf memperlihatkan hal memalukan ini. Pelayan-pelayan ini memang tidak tahu terima kasih. Ayo kita masuk. Halo, Bu. Putriku, ada apa? Kalungnya sudah diterima? Sakit tidak? Kalung 5 juta. Mana mungkin tidak suka. Oh ya, Bu, sekarang Ibu di mana? Ibu di kantor. Ada APA, sayang? Aku akan menemuimu. Bicara langsung. Mohon maaf, Yang Mulia. Aku dan putriku ini untuk merasakan kehidupan rakyat biasa. Jadi, belum sempat menyiapkan rumah besar. Baik, aku mengerti. Kamu keluar dulu. Dia akan menemaniku tidur sebentar. Baik. Lian harap layani Yang Mulia dengan baik. Tutup pintunya. Cantik sekali, tapi ternyata bodoh. Aku benar-benar beruntung. Lian kemarilah duduk. Meskipun aku punya dendam dengan mereka berdua, tapi sekarang ini era hukum abad 21. Kalau kau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, aku tidak keberatan meluangkan waktu untuk melapor ke polisi. Tapi kalau begini, apa aku termasuk menipu orang bodoh? Yang Mulia, ada apa? Apa kita berdua seperti ini atas kemauan sendiri? Jika Yang Mulia bersedia menikahi hamba sebagai permaisuri, hamba tentu bersedia. Kalau aku tidak menikahimu, kau tidak bersedia? Hamba, Kalau aku menikahinya, harus bertanggung jawab seumur hidup. Tapi kalau tidak menikahinya... Oh ya, lagi pula dia bodoh. Lebih baik aku... Yang Mulia mau kemana? Sayang, aku jalan-jalan dulu. Kamu istirahat saja. Baik. Bro, lagi butuh peran tidak? Bantu aku, sehari 50.000. Makan gratis. APA? Si gila itu berani menyakiti putriku? Bu, jangan marah. Aku tidak kenapa-kenapa. Kamu, pergi ambilkan itu. Bu, soal ini tidak usah Ibu repot-repot. Kamu selidiki pria itu. Lalu ambil rekaman CCTV di sekitar rumah M. Yuan King. Adakan pernikahan palsu. Pria ini benar-benar lucu. Sekarang Wang Lian dan M. Yuan King pasti senang sekali. Benar-benar mengira menikahi pangeran sungguhan. Ibu sudah lama ingin bertanya, sayang. Apa kau mengalami sesuatu yang tidak ibu ketahui? Ibu, Tidak apa-apa, kalau tidak mau bilang tidak usah dipaksa. Lakukan apa yang kamu mau. Ibu selalu menjadi peniakan terkuatmu. Bu, anakmu hampir mati kelelahan. Suluoluo, kamu malah santai-santai saja ya? Kan belum mati kelelahan? Kak, sebelum kamu mati kelelahan, tolong bantu aku lagi dong. Bantu apa? Liu Ping, ini kan melanggar hukum? Ini berisiko, harus tambah bayaran. Lo. Tambah bayaran. Kalau tidak tambah bayaran. Kami tidak mau lanjut. 1 orang 1000. Saya review.
Terlalu mahal. Kalau begitu kami tidak mau bekerja sama denganmu. Ini kan penipuan? Betul. Pergi. Tidak mau lanjut. Tidak mau, tidak mau. Aku akan bayar kalian masing-masing 100.000. Menyetujui permintaan Liu Ping. 100.000. Hanya saja, naskahnya tidak boleh sesuai dengan keinginannya. Anda serius? Wah, bagus sekali. Bos, sate panggang Anda sudah datang. Kami sudah berpikir, karena kita bersaudara, kali ini kami akan bantu Anda. Terima kasih. Ayo, makan dulu. Kita sekalian bahas naskahnya. Baik, ayo duduk. Duduk semua, ayo. Duduk. Makan. Soal pernikahan ini, kami punya satu permintaan. APA, katakan, bisakah ibu pengantin perempuan menari untuk kami? Biar kami juga senang. Dan tidak boleh bilang sebelumnya. Baru namanya kejutan. Ini. Ini akibatnya kamu menggoda tuan di depannya. Bukannya suka menggoyangkan pinggangmu? Tarian pinggang yang milia klayak ini. Kamu harus latihan dengan baik. Setelah itu, kakiku hampir cacat. Butuh 1 tahun untuk pulih. Kak, kamu bau alkohol, menjijikan. Pergi. Tidak bisa baik sama kamu. Tahu? Kamu kenapa sih? Putra mahkota kok belum pulang? Kamu membuatnya marah, Ibu. Aku tidak melakukan apa-apa. Format Capita Pandran Mahkota. Li Ner, aku. Setelah dipikir-pikir, aku harus bertanggung jawab padamu. Lusa aku akan mengadakan upacara penobatan permaisuri Pangeran Mahkota. Saat itu, ayahanda dan ibunda. Akan hadir. Bersiaplah. Terima kasih, Pangeran Mahkota. Bangunlah. Pernikahan kerajaan, persiapkan dengan baik. Kami. Maksud Pangeran, apakah istri menteri juga berhak hadir? Tentu saja. Saat itu, kamu harus ada. Istriku ini bodoh, mengira dirinya berada di zaman kuno. Jangan sampai ketahuan. Sudah, dikatakan berkali-kali. Tidak ada yang memerankan Kaisar. Bagaimana yang paling penting kelewat? Kaisar akan segera tiba. Kaisar mana yang pernah kamu lihat? Duduk menunggu sejak awal? Benar. Ibu, pernikahan kerajaan ini tidak ada tandu yang menjemput. Di depan pintu tidak ada seorang pun yang menyambut. Sangat aneh. Bodoh sekali. Kau meragukan yang mulia? Anak tidak berani. Hanya saja tempat ini sangat aneh, anak juga baru menikah. Ayah juga tidak ada. Sungguh membuat hati tidak tenang. Memang benar. Kaisar dan Pangeran Mahkota datang ke kota ini. Bisa jadi ini adalah markas rahasia kerajaan. Ayahmu. Dikarantina di luar?
Tidak mungkin. Ayah adalah Perdana Menteri saat ini. Ibu, tenang saja. Setelah aku menjadi permaisuri Pangeran Mahkota, ayah pasti akan naik pangkat. Ayahmu sangat beruntung memiliki anak sepertimu. Kalau begitu, Ibu, aku masuk sekarang. Pelayan ini, berani sekali. Rumah pedagang itu. Kau menyelundup masak saja tidak apa-apa. Tempat kerajaan yang sakral, kau juga berani menyelundup masak? Tempat kerajaan yang sakral? Kalau aku bilang, ini rumah kakakku, Bercanda apa? Apa kakakmu kaisar? Ibu, pelayan ini belum sadar kenyataan. Kau tahu upacara apa yang diadakan di sini hari ini? Upacara penobatanku sebagai permaisuri Pangeran Mahkota. Benarkah? Keris kepala. Nanti setelah upacara selesai, aku akan menyuruh orang menangkapmu dan memenjarakanmu. Rapikan semuanya. Topi, topi, cepat, berbaris rapi. Segera dimulai. Permaisuri Pangeran Mahkota dan ibunya dipersilakan menghadap. Permaisuri Pangeran Mahkota dan ibunya dipersilakan menghadap. Keluar dulu, nanti aku urus kamu. Suamiku, kenapa Yang Mulia belum datang? Ini bisa kamu tanyakan? Istri tahu salah. Kenapa wajah para menteri ini terasa asing? Suamiku masih belum ada. Yang Mulia, Putri Mahkota tiba. Hidup Yang Mulia, hidup, hidup, hidup. Di naskahku tidak ada adegan ini. Kenapa tiba-tiba muncul Putri Mahkota? Para menteri, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Suara kaisar kok terdengar familiar. Silakan Nyonya MU menari. APA? Silakan Nyonya MU naik ke bangku, tampilkan tarian melengkung. Baru Putri Mahkota Bowl masak. Ini. Ini tarian APA, ini akrobat. Kalian sedang apa? Aku peringatkan kamu, bekerja samalah dengan baik, atau kami akan melapor. Katakan kamu menipu pernikahan. Paduka, tarian ini terlalu berbahaya. Ibu sudah tua. Yang Mulia, hamba bodoh, tidak bisa melakukan tarian ini. Bisakah Yang Mulia mengganti orang lain? M.Yuan King, apakah kamu melawan titah? Hamba tidak berani. Lalu tunggu apa lagi? Kesabaran sang kaisar terbatas. Nyonya MU, apakah kamu tidak ingin putrimu menjadi Putri Mahkota? Ibu, cepatlah, kumohon, demi aku. Ini tarian? M.Yuan King, apakah kamu mengabaikan Yang Mulia dan aku? Ibyo. Naik dan terus menari. Yang Mulia, hamba takut tidak bisa lagi.
Benarkah? Kamu perempuan, bagaimana bisa? Adik perempuanku, hilang lama, baru pulang. Tak disangka, malah di rumah Perdana Menteri, mendapat perlakuan buruk. Keluarga Perdana Menteri. Kalian sangat berani. Lanjutkan, selesaikan tariannya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu putri? Ini pasti salah, Paduka, Pangeran Mahkota. Dia tidak mungkin putri, dia hanya pelayan di rumahku. Ini. Menipu pernikahan bisa masuk penjara. Berani-beraninya kau melawan ayahanda. Apa kata ayahanda, itu yang benar. Apa masih bengong? Waktuku terbatas. Ini. M1 King, dulu kau menghukum putri ini. Untuk menari tarian ini, hanya karena keberuntungan putri. Kaki putri tidak sampai patah. Sekarang putri bermurah hati. Asal kau selesaikan satu tarian, putri tak akan berurusan lagi denganmu. Suluoluo, tidak, Paduka Putri. Aku sebelumnya buta mata, mohon ampun. Demi menghormati Perdana Menteri, ampuni nyawa hamba ini. Perdana Menteri? Oh ya, lupa memberitahu. Perdana Menteri sudah diturunkan jadi rakyat biasa. Rakyat biasa mana punya muka? Ibyo. Kekiku. Kakimu baik-baik saja. Abad 21 adalah masyarakat hukum. Aku takkan melukaimu secara fisik. Tapi M1 King, kuharap kau belajar dari pelajaran ini. Asal kau tak ganggu aku. Ibu, bagaimana kabarmu ibu? Sepertinya gangguan jiwa. Panggil tabib istana. Rumah sakit. Wang Fuku. Di keadaan apapun, pasti bisa bangkit lagi. Kualitas yang paling kuperhatikan. Ya. Bos Su, gedung ini sebentar lagi selesai. Berkat dukungan dana Anda, tenang saja. Kualitas pasti tak bermasalah. Dia pasti pejabat besar di zaman ini. Dengan jaminan kualitas dan keamanan, usahakan selesai sebelum akhir tahun. Ya. Jika aku bisa merangkulnya. Hey Tai. Bos Su. Kakak, kau tidak apa-apa? Cepat panggil 120. Cepat bawa ke rumah sakit. Ya. Syukurlah kau tidak apa-apa. Wahai kakak, mulai sekarang kau adalah penyelamat nyawaku. Anda terlalu sopan. Kakak, istirahatlah beberapa hari lagi. Ini, sedikit tanda terima kasihku, terimalah. Apa ini? Simpan saja. Baik, kalau begitu aku tak ganggu istirahatmu.
Ini kartu namaku. Jika ada kebutuhan apapun, bisa hubungi aku kapan saja. Baik-baik. Istirahatlah yang cukup, aku pergi dulu. Terima kasih, terima kasih. Suamai. Ayah. Kakimu kepalamu. Kalian kenapa juga ikut ke sini? Ayah, ini sebenarnya kabupaten mana? Kok bisa serem banget? Ya suami, kita juga udah nyakitin Kaisar. Kaisar APA? Bercanda apa? Zaman sekarang mana ada kaisar? APA? Ayah, aku kasih tahu si pelayan itu. Ternyata juga nyelonong ke sini. Dia awalnya ngikat aku. Dikurung di kamar gelap kecil. Cor, dia mukul kepalaku. Suamai. Kaisar pelayan, berani beraninya nipu aku. Nak, ayo kita balik, konfrontasi dia. Kalian ini. Pikiran cewek. Kita bertiga sekarang ada di wilayahnya si Imut, abangnya si Imut. Punya duit dan pengaruh. Kalian konfrontasi dia, dapat untung apa? Suami, terus gimana dong? Ya pura-pura lemah terus serang. Nak, kamu kan cantik kalau bisa jadi. Kakak iparnya si Imut, dia bisa apa? Tapi kan itu abangnya. Abang gimana? Wajah cantik di depan mata. Adik emaha apa lagi? Kalau emang nggak bisa. Ayah baru kino orang penteng, peling-peling. Kita paksa nikah, nasi jadi bubur. Ayah tenang, anak pasti berusaha. Kenapa belum tidur? Perhatian banget ya abangku sayang. Jangan dong, dari kecil ortu bilang. Aku anak pungut, aku bukan kandungmu. Bercanda lagi kamu. Cepetan tidur, aku pergi dulu. Dari rumah sakit balik ya? Ibumu. Keadaan mentalnya masih baik? Terima kasih perhatian Paduka. Ibu baik-baik saja. Syukur Paduka tidak menghukum hamba. Kena rasukan ya? Bang, kamu keluar dulu. Aku mau hiburin pelayanku. Kamu? Matamu kedutan? Ngomong-ngomong, besok seleksi aku nggak ikut. Kalau sempat, tolong lihatin ya. Bang, lupakan deh. Nggak mungkin ada yang mau mainin peran pemeran utamamu ini. Pemilihan. Iya, Cuma tanya aja. pakai kertas ini, bersihkan lantai-selantai ini sampai kinclong. Besok pagi aku cek. Aku. Suluo-luo, tunggu aja sampai aku jadi kakak iparmu. Kakak ipar itu seperti ibu, pasti akan kusiksa kamu berlipat ganda. Oke, aku paham. Soal pemilihan, kamu juga harus serius. Kayaknya ada orang yang sangat ingin main sebagai pemeran utama wanita yang mukanya rusak. Wanita yang wajahnya rusak? Beneran? Coba lihat fotonya. Ngapain lihat foto? Kan barusan kamu udah lihat aslinya.
Sudah lihat kan? Dia? Memang dia nggak secantik kamu. Tapi nggak sampai muka rusak lah. Masa kamu? Mikirin apa sih? Gue bisa ngelakuin hal kejam kayak gitu? Suan. Sayang juga ada di sini. Ayah, Kangen banget sama ayah. Kalian berdua nggak tahu, tadi aku hampir kejatuhan. Untung ada seorang bapak-bapak nyelamatin aku. apa? Ayah, kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik aja. Bapak itu malah masih terbaring di rumah sakit. Nanti aku sama Luo akan menjenguknya. Bang, pelan-pelan aja. Tapi jangan terlalu pelan, biar dia nggak jatuh. Tapi jangan bikin dia terlalu nyaman juga. Oak. Siapa nih? Bukannya hari ini cari cewek jelek? Nona sudah datang. 3, 2, Ini. Aku juga mau ikut audisi. Wang Lian Er, baik-baik ku peringatkan. Kamu akan menyesal. Iya, penampilanmu nggak memenuhi syarat. Penampilan? Lihat aja yang lain pada jelek-jelek. Mana ada yang lebih cantik dari aku? Sutradara, aku pusing lihatnya. Anda saja yang putuskan. Aku duluan ya. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Tunggu aja, nanti ada waktunya kamu berlutut minta ampun. Sutradara, lihat kan? Aku jauh lebih cantik dari mereka. Soal audisi ini, Anda. Kamu tidak apa-apa? Kamu belum tahu hari ini adalah... Sebenarnya aku baru mengamati, dasar kamu. Sangat mirip dengan peran ini, sifat arogannya sangat cocok. Kalau kamu mau operasi plastik, peran ini pasti jadi milikmu. Tentu saja, syarat ini sulit diterima banyak orang. Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak memaksa. Aku mau. Katakan bagaimana caranya. Kalian semua pergi. Suluo-luo, jangan sok cantik. Lalu berpikir ayam kampung bisa jadi phoenix. Apa yang kalian lakukan? Akan kulihat nanti apakah kamu masih bisa merayu Tuan Liu. Sudahlah, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Wang Lian Er, masa depanmu. Kamu yang memilih. Kalian semua pergi. Operasi plastik? Kumamada yang perlu diapa, dagu tidak perlu. Nanti tukang rias bisa menyempurnakannya. Kami akan meminimalisir kerugianmu. Benar bisa memperbaiki mata? Benar bisa? Masa bohong? Aku mau menipumu? Dulu hanya dengar ada teknik mengubah wajah, kira cuma mitos. Ternyata benar ada, lebih baik seluruh wajah diubah sekalian. Dagu juga jangan dirias, ribet nanti. Kamu yakin? Tidak, aku tidak bisa melakukannya untukmu, nanti menyesal. Lalu melaporkanku. Gimana nak? Terpilih? Ibu, mereka bilang. Mau aku operasi plastik, katanya bisa jadi cantik. Masa sih? Wajah bisa dipercantik? Bodoh kamu nak, ini kan wilayah si pelayan itu. Jangan-jangan dia menjebakmu. Iya, nak, kamu sudah dijebak sekali. Jangan sampai dijebak kedua kalinya, Bu. Apa aku harus benar-benar melewatkan kesempatan ini?
Iya juga ya. Pemuda itu tidak suka padamu. Merayunya terlalu sulit. Kereza. Kontes kecantikan ini sama saja dengan yang di tempat kita. Asal juri memilih seseorang, mempelai pria, juga harus patuh. Maka aku harus lebih berusaha. Mereka bilang operasi plastik bisa mempercantik. Kalau tidak percaya mereka, lebih baik carry orang lain untuk operasi. Benar. Tapi semua butuh biaya. Kita tidak punya uang. Ayahmu punya. Aku pernah lihat Suluoluo ini. Wanita itu juga punya satu. Benar? Ayo kita tanya-tanya, cari tahu di mana ada operasi plastik terbaik. Nona, dasarmu bagus, setelah kutangani. Pasti akan membuatmu jadi cantik luar biasa. Lihat. Bagaimana kalau dioperasi seperti ini? Bisa. Kamu sebutkan harganya. Waduh, kartu hitam. Kartu ini cukup, operasi seluruh tubuhnya. Dia jadi cantik luar biasa. Oke, kita lakukan. Kapan mulai? Besok bisa langsung. Baik. Orang kaya bodoh ini, kasih kartu hitamnya padaku. Kartu ayahku kenapa ada padamu? Apa kartu ayahmu? Itu tamu yang kasih. Kartu ayahku mana mungkin? Ada di tangan Wang Lian-er. Dokter, kartu hitam ini diberi oleh gadis kecil ya? Itu ayahnya yang kasih. Mau apa? Mau rampok? Ayahnya? Jangan-jangan Wang Fu juga datang? Bagus. Halo ayah, kenapa kartu hitammu dikasih ke orang? Iya, itu yang kubilang. Orang yang menyelamatkan nyawa ayah. Ayah kalau percaya aku, cepat periksa. Rekaman waktu itu, siapa tahu orang yang menyelamatkan ayah ini? Sedang main sandiwara sendiri. Kok tiba-tiba bilang begitu? Ayah, Baik-baik, ayah akan coba periksa, oke? Kartu ini bukan milik orang itu. dokter curang sepertimu pantas pegang kartu semahal ini? Apa maksudmu? Aku curang di mana? Ernie, tunjukkan buktinya. Suluoluo, kau mengikutiku? Aku cuma dengar kau cari dokter sendiri, takut kau ditipu. Baik hati datang menjenguk. Wanita, lupakan saja, dokter. Kita operasi di sini, cepat usir dia. Kasih kartunya padaku. Kau yakin mau percaya dia? Kenapa? Takut aku jadi cantik dan mengalahkanmu? Ku beritahu, aku mau operasi di sini. $500.000. Lakukan dengan baik. Bekukan kartunya. Ya. Suluoluo, kamu tinggal di rumah saja dengan baik. Sambut kakak ipar barumu, hari-hari indahmu tidak akan lama lagi. Putriku pasti akan mencuri perhatian semua orang. Membuat Suhan tergila-gila. Hal pertama yang akan kulakukan setelah menikahi Suhan adalah menghajar wanita itu, Suluoluo. Sudah, dokter, lepaskan. Wajahku, kenapa wajahku bengkak sekali? Berisik sekali, nanti juga akan kempes. Dokter, kenapa putriku jadi jelek? Cepat perbaiki lagi wajahnya. Iya, operasi lagi, bayar dong. Saldo kartumu tidak cukup? Kamu penipu, aku akan menangkapmu, kembalikan uangku. Sudah kuduga kalian bertiga bodoh. Ternyata benar-benar gila. Pergi sana, kalau menyebarkan kabar, hati-hati ku bunuh kalian. Membunuh itu melanggar hukum, kalian bertiga tidak punya KTP, bicara soal hukum denganku? Beraninya laporkan aku. Ayah, ayo kita pergi. Penipu, aku punya backing, kalian tunggu saja, ayo pergi. Backing? Siapa yang punya backing sebesar Nona itu? Sudahlah. Aku tutup toko dulu. Hindari masalah. Dengan wajah seperti ini ikut kontes, tidak mungkin menang. Lebih baik. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Suamiku? Maksudmu? Hello warga wanita ITU memang berkuasa, tapi aku juga kino.
Orang berkuasa lainnya, anak mereka menghina putriku. Dan dilihat oleh orang kaya, menurutmu, mereka berani tidak menikahi putriku? Suamiku pintar, dan pastikan orang penting itu mengundang lebih banyak orang penting, begitu. Lihat bagaimana keluarga mereka bisa lolos. Kakak, ini apa? Putriku bilang, suruh aku cek CCTV, lihat orang baik ini. Benar-benar memerankan sendiri atau tidak. Tapi CCTV belum bisa dilihat. Sudahlah, jangan salahkan orang baik, Tuan Su. Aku ada permintaan, aku bukan. Baru saja memberimu banyak uang. Kenapa tidak cukup? Bukan. Anak perempuan saya bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain. Saya ingin menebusnya. Sayangnya, keluarga itu tidak melepaskannya. Anak saya setiap hari diperlakukan dengan buruk. Sebagai ayah, sungguh menyakitkan hati. APA. Masih ada hal seperti ini sekarang? Tenang saja. Saya akan cek orang yang seperti sama. Kalau tidak bisa, kita lapor polisi. Saya. Begini, Tuan Su, tunggu saya pulang dulu. Besok seluruh keluarganya akan ada di rumah. Saat itu, bisakah kita mencari Orang-orang yang terhormat untuk membantu membela anak saya? Keluarga kami orang-orang jujur, tidak ingin terlibat masalah hukum. Ya, boleh juga. Beri saya alamatnya. Alamatnya, Jalan Kang Yuan. Kediaman keluarga Su. Kamu bilang di mana? Sudah kembali. Wajahmu kenapa? Cantik sekali. Suluo-luo, sekarang wajahku juga sudah rusak. Masa depan juga sudah tidak ada. Jika kamu bersedia menempangku, aku akan melayanimu seumur hidup. Wang Lian Er, wahai Wang Lian Er. Setiap kali kamu berbuat jahat, semuanya tertulis di wajahmu. Benar, kan? Kalau begitu, baiklah. Hari ini, kamu cuci kakiku dulu. Ambilkan air untuk cuci kaki. Sudah waktunya. Aduh, Kamu ngapain? Kakak, kamu ganti baju dulu. aku yang akan melayani tuan muda. Sedang apa ini? Aku pergi. Kamu ngapain? Lepaskan. Kamu tidak apa-apa? Ngapain lepas baju? apa yang kamu lakukan pada anakku? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang lepas bajunya. Ini tidak mungkin. Apakah seorang gadis akan menggunakan kehormatannya sendiri untuk memfitnahmu? Anakku. Kamu harus bertanggung jawab pada anakku, tuan muda. Aku sudah berkali-kali menolakmu. Siapa sangka, di siang bolong, kau berani melakukan hal seperti ini padaku. Tuan, bagaimana bisa datang? Maaf ya. Anda sampai melihat kejadian seperti ini. Kebetulan, Anda harus membela saya, Pak. Jadi, apa yang kamu inginkan? Damai itu rezeki. Aku juga tidak ingin memaksanya sampai mati. Laporkan saja dia ke Pengadilan. Kamu menikahi anakku. Dengan segala proses adat. Aku tidak akan menyebarkan kabar ini kemana-mana. NAK. Kamu mau menikahinya? NAK. Ayah, Mana mungkin? Tidak mungkin. Ayah, orang teramat yang kamu maksud, dia ini? Meskipun dia anakmu, kamu tidak bisa acuh tak acuh. Aku tahu sendiri sifat anakku. Wang Lian Er, kamu pikir dengan melepas baju sendiri bisa memfitnah orang? Siapa bilang bajuku yang melepas sendiri? Kamu punya bukti. di dalam ada kamera besar yang jelas. Kamu tidak lihat? Kamera. Apa itu kamera? Bicara dengan orang zaman dulu memang merepotkan. Benar-benar benda ajaib.
Meskipun ini kesalahpahaman, Tuan. Aku ini penyelamat nyawamu. Orang membalas budi dengan menikah. Kamu menyuruh anakmu menikahi putriku, bukankah seharusnya? Benar-benar, suamiku menyelamatkan nyawamu, anakmu dan putrimu. Tapi malah menghina dan mengganggu kami ibu dan anak. Kakiku hampir patah, wajah putriku juga rusak. Aku tidak akan bisa menikah lagi. Kalau kalian tidak setuju, kami akan biarkan setiap hari di sini. Aku lihat saja, kalian para bangsawan masih punya muka tidak? Kata-katamu bagus. Kebetulan hari ini, aku sudah ambil rekaman kamera dari lokasi proyek. Ini yang kamu sebut penyelamat nyawa? Membahayakan nyawa dulu, baru menyelamatkan. Penipuan. Bahkan penipuan 2 kali, Wang Fu. Kamu dan seluruh keluargamu akan masuk penjara. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Suamiku, bagaimana ini suamiku? Katakan, apa yang kalian inginkan? Pokoknya, aku tidak akan membiarkan istri dan putriku masuk penjara. Sungguh citra ayah dan suami yang baik. Wang Fu, apa yang pernah kamu lakukan padaku? Saat melakukannya, pernahkah kamu memikirkan perasaan istri dan putrimu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Putri. Apa dia pernah melakukan sesuatu padamu? Ayah, ini cerita panjang, nanti aku ceritakan. Kita sudah begitu miskin. Apalagi yang mau kamu lakukan? Wajahku sudah rusak. Nona Suluoluo, aku mohon padamu. Lepaskan keluargaku. Kamu menari di tempat, membuatku kaget. Wajahmu hancur, tapi dia tidak mendapat balasan apapun. Kamu tidak akan memintaku memotong satu kakiku, kan? Aku akan melakukannya sendiri. Sudah cukup, Nona Su. Wang Fu, awalnya aku hanya ingin kalian meminta maaf dengan baik. Tapi tak kusangka kamu berpikiran sempit. Mengira semua orang di dunia ini sama sepertimu. Sungguh terlalu konyol. Kamu tidak menggangguku di masa depan. Jangan kasar. Kalian berapa? Cepat pergi. Jika dendam ini tidak kubalas, aku tidak akan mati dengan tenang. Aku, Wang Fu, dulu bisa menjadi pejabat tinggi. Sekarang, aku juga bisa menginjak-injak para antek kecil ini. Luo, apa yang terjadi antara kamu dan mereka? Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana jika aku bilang aku bermimpi? Mimpi kembali ke zaman kuno. Menjadi seorang pelayan. Dan diintimidasi oleh 3 orang itu? Baiklah. Aku tahu ini sulit dipercaya. Siapa bilang? Ayah selalu percaya pada putri kesayanganku. Jadi, ketiga orang itu adalah orang zaman kuno, ya? Ya. Mereka adalah Perdana Menteri, istri Perdana Menteri, dan Putri Sulung. Baik, ayah mengerti. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Ayah akan memberimu semua yang kamu inginkan. Ayah, 3 orang kuno yang bodoh, sombong, dan berpikiran sempit itu. Bahkan jika aku tidak membalas mereka, mereka akan datang mencariku sendiri. Kalau tidak habis, berikan padaku. Suamiku, aku bisa menghabiskannya. Seorang wanita. Tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan? Ayah, ibu sudah beberapa hari tidak makan. Kamu, kalau tidak mau makan, berikan roti kukus itu padaku. Anak perempuan. Berani membantah? Berikan. Suamiku, dinasti ini, aku sudah paham. Istri juga bisa membangkang pada suami, kamu bahkan tidak bisa menghidupi. Aku dan putriku, kenapa kami harus mendengarkanmu?
Kamu mau memberontak ya? Aku pukul kamu. Berhenti. Kamu bilang kamu masih dalam usia produktif, mau mengemis sendiri sudah keterlaluan. Masih menyusahkan istri dan anak ikut mengemis bersamamu, tidak malukah kamu? Betul. Kami memang malas, tapi kamu ini keterlaluan. Cepat pergi. Jangan mempermalukan komunitas pengemis kami. Pergi, pergi, pergi. Baik, aku pergi. Bagus, jadi berkurang 2 beban. Jangan menyesal nanti. Nona, kamu, ini terlalu standar sebagai contoh operasi plastik yang gagal ya. Bagaimana kalau bergabung dengan perusahaan kami jadi selebgram? Lihat, di setiap ponsel ini. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang menontonmu. Asal ikuti skenarioku, penghasilanmu bisa 100.000 sebulan. 100.000? Maksudmu, ratusan ribu orang ini menyukaiku? Suka atau tidak, mereka akan suka menontonmu. Bukankah itu berarti mereka menyukaiku? Iya betul, mau tidak? Mau. Itu lihat, apakah aku bisa juga melakukan ini? Kamu, kurang serius. Kamu, ibunya? Kalau begitu, nanti di skenario kamu muncul, mainkan peran. Ibu jahat yang menghisap darah anaknya dan memaksa anaknya operasi plastik. Baiklah, akting kan? Bisa saja. Oke, sudah deal. Terima kasih Wang Ji untuk roket besarnya. Sayang, tunggu sampai tradingnya mencapai 3 juta, aku akan ceritakan. Saat aku masih cantik, banyak anak orang kaya yang mengejarku. Siapa ini? Berani menabrak nona besar. Musuh bertemu di jalan sempit. Kamu ini, Berani sekali bicara seperti itu pada JJ Wang kami. Kamu karyawan magang perusahaan ini, kan? J.J. Wang. Su Luo, aku belum mencarimu. Kamu sudah jatuh ke tanganku. Karyawan magang artinya. Apakah posisinya di perusahaan sangat rendah ya? Iya betul, Anda adalah mesin uang perusahaan. Siapa yang bisa menandingi Anda? Kalau begitu, aku mau dia jadi pelayan pribadiku. PE, maksud Anda asisten pribadi ya? Bisa. Aku tidak setuju. Tidak setuju ya pergi. Pergi saja tidak bisa. Aku tidak boleh pergi. Magang juga punya hak memberikan pendapat. Aku akan bicara dengan bos kalian. Bos tidak ada hari ini, apalagi. Kamu siapa sih? Mau ketemu bos? Aku akan cari bos besar perusahaan induk kalian. Bos besar tidak akan urusi hal seperti ini. Suluoluo, minggir atau pergi. Jadi asisten kakak Wang. Apa? Aku disuruh jadi mata-mata di perusahaan selebgram? Betul. Di bagian live streaming, ada masalah dana yang korupsi pasti. Tidak cuma 1 orang. Kamu juga sebentar lulus, pas banget. Berlatih di perusahaan sendiri. Kalau berhasil nanti, aku akan ke museum di Korea. Minta tolong direktur, lihat bisa tidak dia jual. Kalung favoritmu itu, ke aku. Sepakat. Oke. Asistennya? Boleh, pekerjakan aku sebagai asisten. Jangan sampai kamu menyesal. Ayo, pakai sepatu untukku. Kakak Wang. Cepat, kakak Wang. Kamu tidak apa-apa? Kamu magang brengsek tidak mau hidup lagi? Aku tidak sengaja. Kalian semua bisa lihat kan. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kakak Wang kita sangat berharga. Kamu melukainya. Masih berani membantah? Benar-benar. Kamu cuma magang kecil. Sok cantik. Pikir kamu bisa jadi streamer? Tenang, aku belum punya pikiran seperti itu. Sombong, hati-hati aku potong gajimu. Potong saja, aku tidak peduli. Gaji segitu. Besar mulut, perusahaan kami diincar lulusan universitas top. Tidak ada yang tidak menghargai kalau aku pecat kamu.
Kamu takut tidak? Jangan pecat. Pecat artinya dipecat ya. Jangan pecat. Suluoluo, kamu tunggu saja di bawahku. Lihat bagaimana aku menyiksamu. Wang Lian'er, kamu pikir ini zaman dulu? Ini abad 21. Masyarakat baru, semua orang setara, masih mau menindas aku? Tidak mungkin. Semua orang setara. Aku beritahu kamu. Siapa yang bisa menghasilkan uang untuk perusahaan? Siapa yang jadi bos, dialah yang bisa mengganggu orang lain. Dengar ya, kita lihat nanti. Orang seperti ini bisa masuk jajaran pimpinan, pantas saja aliran dana. Putus. Pas banget, pakai kamu si ikan kecil ini. Untuk memancing ikan besar lainnya. Hai Paman Li, bantu aku buat gelang yang bisa merekam suara dan video. Suluoluo, tuangkan teh untuk putriku. 3 bagian panas. Ingat, 3 bagian panas. Cari mati ya. Panas sekali. Putriku tidak apa-apa. Kalau mulutnya terbakar, nanti gimana siaran langsung? Suluoluo, kenapa kamu selalu bikin masalah? Panas banget. Jangan-jangan kamu mau nipu aku? Suluoluo, aku lihat kamu. IRI sama Kak Wang. Ya, wajahnya seperti rubah, pasti. Ini karena Kak Wang wajahnya rusak, tapi penghasilannya lebih banyak. Betul, bos. Dia harus ganti rugi. Mulutku terbakar. Dia harus ganti rugi kerugian siaran langsung. Kamu mau ganti rugi bagaimana? Aku setuju. Berapa banyak? Aku orang baik, tidak akan menyusahkanmu. Ganti saja dengan gelang itu. Tidak bisa. Gelang ini sangat penting bagiku. Wah, berarti mahal ya? Suluoluo, kamu cukup ganti gelang saja. Ini untuk kebaikanmu. Atau kamu mau masuk penjara? Suluoluo, jangan pilih minuman keras. Kalau tidak mau, minum hukuman. Gelang-gelangku. Lumayan, cocok untuk Nona. Kak Wang, gelang ini hanya cocok di tanganmu. Ya, betul. Wang Lian'er, aku sarankan jangan. Pakai gelang ini setiap hari, nanti rusak. Aku malah mau pakai setiap hari. Urusanmu apa? Aku mau mulai siaran, jangan ganggu, pergi. Kalian semua pergi, aku yang urus di sini. Kak Wang, naskah siaran hari ini agak ekstrem. Aku kasih 70%, lalu kita bagi 2, setuju? Dulu kan aku 2 kamu 1, sekarang jadi rakus? Kamu tidak bisa selalu begini, aku kan penemu bakatmu. Naskahnya juga aku yang susah payah tulis. Kamu. Maaf, anak kecil tidak tahu aturan, kita bagi rata saja. Sudah kubilang, Kak Wang dan kamu orang yang mengerti dan tahu berterima kasih. 2 orang ilegal berani berebut dengan aku. Tunggu sampai aku cukup uang dan resign, nanti aku balas. Menyalahkan kalian. Setengah untukku, setengah untukmu. Pasti ada lebih dari 1 orang di perusahaan yang melakukan ini. Apa semua tim juga melakukan hal yang sama? Tidak punya mata. Cantik. Kenapa sengaja nabrak aku? Aku tidak sengaja. Maaf. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu kan ancor cantik di perusahaan kita. Aku Chin Chong, juga selebriti internet. Ayo kita tukar kontak. Maaf, aku cuma asisten ancor. Tidak usah ditukar. Kamu secantik ini, kok cuma jadi asisten? Berapa sih gajinya? Tapi kalian yang jadi ancor, kan juga setiap bulan. Cuma dapat gaji, paling banter dapat sedikit komisi. Kamu tidak tahu ya. Perusahaan ini didirikan bos besar untuk anak perempuannya. Anaknya tidak peduli, kami diam-diam mengambil sebagian hadiah.
Lalu kasih sedikit ke atasan kecil, tidak akan ada masalah. Mengerti? Cantik, ayo tambah WeChat. Oke. Kecantikan seseorang itu dari dalam, bukan luar. Sekarang aku sudah tidak peduli penampilan. Teman-teman, perkenalkan pacarku. Halo semuanya. Iya, Kak Kin bilang, dia suka. Jiwaku yang indah, bukan penampilan dangkal. Sayang, di mataku kamu wanita tercantik di dunia. Sayang, live hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi, bye. Kak Kin, mau kemana? Aku traktir makan yuk. Jangan panggil aku begitu, kita cuma acting. Acting, mengerti? TAPI. Iya, aku baru ketemu seorang cewek di luar. Namanya Suluoluo, katanya asisten. Kamu kenal? Suluoluo ITU. Asistennya Jie Wang. Kak Chin, Suluoluo Kuma. Orang biasa, ngapain kamu tanya? Kok bahasanya aneh? Apa maksudnya orang biasa? APA. Kamu putri kayangan? Iya, aku lebih kaya dan berkuasa darinya. Kalau tidak percaya, aku beliin kamu. Beliin. HP versi terbaru. Boleh. Gue bilang lo kaya banget, keluarga gue juga tajir. Lagi nyari istri yang selevel. Jadi, maksud lo? Tunjukkan kemampuan finansial lo. Cuma segini? Villa ini semuanya 20.000 sebulan. Ayah, Nak, kita nggak sanggup sewa. Tabungan kita sekarang cuma sisa 20.000 lebih. Kalau habis, kita... Ya udah cukup kok. Gue kasih tahu. rumah ini lagi laris banget. Kalau nggak mau sewa, jangan buang-buang waktu gue. Kita sewa. NAK, Ibu, aku nggak mau diremehin orang lagi. Aku mau menginjak-injak Suluoluo dan semua orang itu. Benar-benar menghinakan mereka. tapi ini kan... Penampilan itu penting. Asal orang ngira kita orang berkuasa. Pasti mereka akan menjilat. Nggak cuma buat Kak Kin, tapi juga buat masa depan kita berdua. Baiklah, kita sewa saja. Nah, gitu dong. Kak Chen, kok baru dateng? Sobat. Bikin orang sini ya? Ayah. Menurut gue, laki-laki rajin aja nggak cukup, harus punya usaha besar. Usaha besar apa? Sana. Ayo kita makan enak. Oke, ayo cari kerja. Ini, uangnya udah dapat. Gue kasih tahu, villa ini udah lama nggak dihuni. Gue bobol kuncinya, bilangnya mau disewain. Beneran ada yang bodoh bayar. Buyer. Bu, pura-pura kaya itu capek banget. Udah beli rumah. Masih harus beli mobil lagi. NAK, utang kita berdua udah nggak kebayar. Gimana ini? Foto pakai HP mahal. Ya cuma gitu-gitu aja. Aman, jemput aku nanti malam ya. Dadah. Astaga. Cewek ini di jalan umum genit sama pria tua. Benar-benar tidak tahu malu. Bu, menurut ibu, dulu Suluoluo itu kayaknya banget. Apa karena dia jual diri? Maksud lo? Gue ambil foto ini buat ancam dia. Suruh dia ganti rugi. Ayah. Suluoluo, kamu selesai. Kamu sudah menjual dirimu ke pria tua itu, dan aku sudah memotret semuanya. Apa-apaan ini? Cuma segini? Pura-pura, teruslah berpura-pura. Aku heran, bagaimana bisa seorang wanita seperti kamu tiba-tiba jadi putri kayangan di sini. Ternyata,
Kamu cuma pelacur. Aku tidak. Ini milik keluargaku. Teruslah cari alasan. Aku tebak, kamu kerja di perusahaan ini juga karena sudah terlalu sering menjual diri. Takut dikomentari orang, jadi terpaksa cari kerja yang layak. Anakku memang pintar. Kalian datang ke sini bukan cuma untuk mengejekku, kan? Aku juga tidak akan berbelit-belit. Ijin, asal kamu kasih kami 1 juta, kami tidak akan sebarkan hal ini. Kalian kan kaya. Kenapa? Lagi butuh uang? Urusanmu apa? Yang penting cepat kasih uang. Bilang saja, terserah kalian. Tapi soal uang, aku tidak akan kasih sepeser pun. Kamu. Ibu, gimana ini? Ya gimana lagi? Kalau tidak kasih uang, kami akan menghancurkannya. APA? Dia berani melakukan hal seperti itu? Pantas saja. Wajahnya seperti siluman rubah, tapi mau jadi asisten. Ternyata dia punya cara cepat dapat uang. Dia ternyata orang seperti itu? Pria tua itu bisa jadi ayahnya. Benar sekali. Kamu lebih baik, meski jelek, tapi kaya. Tidak sampai melakukan hal seperti itu. Kakak Kin, akhirnya kamu sadar. Nanti aku belikan sepatu yang kamu mau. Tapi gadis-gadis cantik seperti itu memang mudah terjerumus. Jangan, dia itu bejat moralnya. Gadis cantik yang baik tidak akan seperti itu. Orang yang bersangkutan datang. Orang yang bersangkutan apa? Suluoluo, perbuatanmu sudah diketahui semua orang. Hanya karena foto kalian itu? Lalu, kamu seorang asisten turun dari mobil mewah. Lalu melambaikan ciuman ke pria tua itu. Apalagi kalau bikin peliker? Itu sopir keluargaku, tidak boleh. Sopir? Maksudnya tukang kendara, kan? Siapa yang akan bersikap mesra dengan sopirnya sendiri? Kamu. Seorang asisten kerja naik mobil mewah, kebanyakan uangnya? Siapa yang menuduh harus membuktikan. Kalau kalian benar-benar berpikir aku pelacur, tunjukkan buktinya. Kalau tidak senang, laporkan saja ke polisi. Kalau tidak, awas aku laporkan kalian karena fitnah. Orang miskin memang sulit dihadapi. Lihat saja Wang Lian-er. Setiap hari membawakan hadiah dan makanan manis untuk semua orang, meski aku bilang dia jelek. Dia juga tidak marah. Kakak Wang dan Nyonya Mu pergi keluar naik mobil mewah. Pulang ke rumah tinggal di villa. Inilah balasan baik untuk orang baik. Mobil mewah, villa, dari mana kalian dapat? Beli, kenapa? Beli? Seingatku, gaji kalian berdua digabung hanya 20.000 sebulan. Sama sekali tidak mungkin. Bisa beli villa. Suluoluo, APA maksudmu? Latar belakangmu orang lain tidak tahu, tapi aku tahu jelas. Kamu sama sekali tidak mungkin bisa beli villa. APA. Latar belakang apa? Kakak Kin, jangan dengarkan omongannya. Apa mungkin? Villa yang setiap hari kutemani kamu tinggali adalah palsu? Kenapa? Bagaimanapun aku lebih baik darimu. Kakak Wang, ajak kami berkunjung dong. Bayar orang kampung ini mengakui, benar juga. Seumur hidupku belum pernah lihat villa. Baiklah, baiklah. Lihat saja, lejipila Suluoluo. Tidak tahu ini kusewa, biar dia lihat sekilas. Sekalian mengalahkan kesombongannya. Besar sekali, cantik sekali. Hanya rumah mewah seperti ini. Yang pantas untukku dan Lian-er. Apa aku salah ingat? Bukankah ini salah satu villa keluargaku? Jangan-jangan orang tua menjualnya. Wang Lian-er, kamu yakin ini villamu, bukan milik orang lain? Bukan milikku, milikmu? Ya ampun. Lian-er, ini kan mobil mewahmu itu. Wah, ya ampun, dilihat dekat keren banget. Suluoluo, kamu ngapain? Ngapain foto plat nomor orang? Aku foto, mau kukirim ke temanku. Biar tahu ini sewa atau bukan. Kamu ngapain? Semuanya. Di rumah kami tidak boleh foto-foto. HP ini aku simpan dulu. Nanti dikembalikan saat kamu pergi. Benar juga. Cantik memang cantik, berani melanggar privasi orang. Suluoluo. Sayang sekali wajah cantikmu, karaktermu sangat buruk. Aku cuma mau foto-foto aja, kok reaksi kalian besar banget. Siapa tahu, jangan-jangan karena merasa bersalah.
Lianer nggak bisa nyetir, mobil ini biasa aku pakai. Masa aku nggak tahu? Kak Kin, kita nggak usah banyak bicara sama dia. Ayo masuk ke dalam, yang benar akan terbukti sendiri. Betul, betul. Nggak usah pedulin dia. Ngobrol sama dia aja aku jijik. Semua villa milik keluargaku ada sidik jari aku. Jangan gerak. Rumah ini bisa aku buka. Sululuo, meskipun kamu dapat banyak uang dari jualan, nggak boleh asal ngomong, kan? Kayaknya kamu udah gila. Jangan buru-buru. Biar aku coba buka dulu. Gagal buka pintu. Sululuo, aku benar-benar kagum sama kamu. Bisa aja bohongnya. Sululuo, sekarang masih mau ngomong apa lagi? Kalau nggak terima, coba bawa semua kunci rumah. Untuk dicoba satu persatu. Ternyata memang rumahnya Kak Wang. Kak Wang emang keren. Ekspresi seseorang. Benar-benar jelek. Gimana? Rumah segede ini, kamu jual diri 100 tahun pun nggak akan bisa beli. IRI, gone? Jangan bilang gitu, guys. Keluarga Luo-Luo juga kaya. Dia mahal kalau jual diri, dan bukan satu keluarga. Nggak akan masuk satu rumah. Aku sekarang sangat curiga. Seluruh keluarganya jual diri. Suluoluo, kamu berapa harganya? Kalau aku mampu, aku mau beli jasa kamu. Berani coba ngomong lagi? Berani-beraninya mukul aku. Ada apa? Tangkep orang ini. Aku nggak percaya. Lihat dia masih bisa sombong apa nggak. Hari ini aku akan kasih kamu tahu. Siapa yang cantik, siapa yang tuan. Berhenti. Gak apa-apa, Kok baru dateng? Kak? salah kakak. Kak, aku kasih tahu, kamu nggak tahu adik kamu jual diri kan? Coba ulangi sekali lagi. Kak Chin. Suluoluo, Suen. Kalian ngapain? Aku kasih tahu, kali ini. Aku dan anak perempuan gak akan bisa ditakut-takuti lagi. Seluruh keluarga kalian hidup dari jual diri. Betul. APA yang hebat? Ini bos besar perusahaan. Apa maksudnya menjual diri? Kalian tidak takut mati? APA? Boss? Boss Kessel, aku buta mata, tidak mengenali. Aku buta tidak mengenali gunung tai. Ini semua kesalahan mereka. Bagus sekali kau. Apa untungnya mereka memberimu? Hingga kau memperlakukan kami seperti ini, membalas budi dengan kejahatan? Awalnya ketika aku bertemu kalian, kalian adalah pengemis di jalanan, masih bilang aku tidak tahu terima kasih, serigala berbulu domba, monster operasi plastik. APA? Ternyata pengemis? Lalu, rumah ini milik siapa? Kalian berdua pengemis, kau menipuku. Kakak Kin, aku? Lepaskan putriku. Anyone King Wang Lian R. Kalian berdua, mobil mewah dan villa ini dari mana? Aku ingat, aku tidak memberi kalian gaji setinggi ini. Ini, rumah ini, rumah ini. Mereka berdua yang menilap uang, bos, sebagian besar uang. Diambil oleh mereka, tangkap mereka berdua. Benarkah? Kalau begitu bagus. Apa menilap uang? Aku tidak. Tahu, gelang di tanganmu ada rekamannya. Percakapan kita sudah terdengar. APA? Tidak, aku tidak menilap uang. Hanya sedikit saja. Villa dan mobil ini, aku sewa, pinjam uang untuk menyewa. Astaga, ternyata disewa. Pandai berakting, sia-sia aku bersikap baik pada mereka selama ini. Kukira benar-benar orang kaya dan cantik, ternyata jelek, sia-sia bersikap baik. Bos, Suhan, aku masih bisa siaran langsung. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini, aku dan ibuku. Masih punya utang pada rentenir, kami. Oh iya kak, villa ini bukan milik kita? Aku pikir-pikir dulu. Sepertinya ya, waktu kecil kau pernah tinggal sebentar di sini. Lalu kau sakit, aku anggap rumah inisial. Jadi dibiarkan kosong. Tidak mungkin. Rumahku, di mana kalian menyewanya? Uangnya diberikan ke siapa? Ini tidak mungkin, tunggu dulu, ini hal yang berbeda. Rumah ini, aku sewa dengan uang sungguhan.
Bagaimana mungkin milikmu? Masa kakakku bisa berbohong? Oh iya, seorang pria bernama Chen San. Aku sudah memberikan semua uang kepadanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa berhutang? Jika ini benar-benar rumah kalian, apa buktinya? Jika kalian tidak menjual rumah ini, lalu mengapa aku bisa membuka kunci pintu rumah kalian? Betul, betul, tadi kamu mencoba membuka pintu. Mengapa tidak bisa dibuka? Buka pintu. Ternyata gemboknya diganti, pantas saja aku tidak bisa membukanya. Ternyata, benar-benar rumah keluarga Suluoluo. Bagaimana ini? Ternyata dia benar-benar orang kaya. Bagaimana kalau dia balas dendam nanti? Siapa yang menyangka, seorang putri kaya malah bekerja dengan gaji ribuan per bulan? Kamu masih belum mengerti? Ini perusahaan keluarganya sendiri. Dia hanya menyamar, makanya mereka ketahuan mencuri uang. Dan akhirnya tertangkap. Luo, aku sebelumnya dibutakan oleh wanita itu. Aku juga khawatir padamu, takut kamu tersesat, makanya aku berbicara seperti itu padamu. Kamu percaya dengan omonganmu sendiri? Kamu siapa? Aku Chin Chang. Dia juga mencuri uang. Bagus, bawa mereka keluar. Bos, aku sudah mengaku salah. Kalian membuat konten video palsu, menyebabkan live streaming. Dihukum oleh pihak berwenang, aku bisa memaafkanmu. Tapi hukum tidak akan memaafkan kalian. Luo, tolong bantu aku. Luo. Bawa pergi. Luo. Gembok elektronik sejelek ini, jelas sudah diganti orang. Begini saja, kalian berdua, aku kasih waktu 3 hari. Bawa orang yang menipu dan mengganti gembok ini ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Dan juga, hutangku harus dibayar, hutang kalian juga harus dibayar. Jika kalian bisa menemukan si penipu itu, mungkin bisa lebih ringan. Hukuman penjara kalian bisa lebih singkat. Ibu, bagaimana ini? Kita masih bisa menemukan Chen San tidak? Tidak bisa tidak, harus dicari. Oh iya. Aku punya kontaknya. Ibu, jangan langsung menyerangnya, kita harus menipunya agar dia datang ke sini. Baik. Ini dia 2 orang bodoh itu. Hari ini kita kerja sama. Tipu mereka lagi sayap. APA. Mau memperpanjang sewa? Ayah, suamiku, Wang Fu. Bukan, ini. Apa yang terjadi? Kalian berdua siapa? Kok bisa langsung memanggil ayah? Ayah, kau tidak mengakiku lagi? Tunggu, Chen San, dia hubungannya apa denganmu? Dia rekan kerjaku. Baiklah, Wang Fu. Kau malah bekerja sama dengan orang luar, menipu uangku. Kau masih punya hati nurani tidak? Mana ada tipu menipu? Aku menipu apa darimu? Bibi, dia menipu APA Dermo? Chen San, rumah ini sama sekali tidak disewakan. Kau yang membobol kunci pintu orang, menipu uangku. Tak disangka ketahuan olehnya. Terus mau apa? Sudah menipu ya sudah, kalau berani, laporkan saja aku. Kau ini orang gelap, masih punya utang kan? Bahkan pengadilan pun tidak bisa kau masuki. Siapa-siapa bilang aku punya utang? Menyelidikimu itu mudah, pakai dirimu dan anak perempuanmu. Tubuh sebagai jaminan, kalau tidak bisa bayar utang, kalian berdua akan pergilah. Chen San, Wang Fu, aku habisi kalian. Sudah cukup. Jangan berantem lagi. Wang Fu, aku beritahu, pemilik rumah ini adalah Suluoluo itu, dia sekarang mau memenjarakanku. Nanti, aku akan menyeretmu juga. Lihat saja apakah dia akan baik hati memenjarakanmu juga. APA. Luo. Ayah, keluarga Suluoluo itu kaya raya. Berkuasa, dia pasti tidak akan membiarkan kita. Keadaan sudah sampai seperti ini. Daripada kita saling menjatuhkan, lebih baik menyerang duluan. Kalian mau apa? Masih mau menyerang duluan? Habiskan beberapa tahun di penjara dulu, baru menyerang duluan.
Berani membuat marah nona kami, kalian harus tahu akibatnya. Bawa pergi. Jangan sembarangan. Bicaralah baik-baik, Jiang. Aku tidak kenal mereka. Tahun baru sebentar lagi, Tuan Su bilang. Tidak ingin mereka mengganggu nona lagi, kita harus jaga baik-baik. Sebelum putusan keluar, jangan sampai mereka kabur. Tahun ini adalah tahun baru ketiga. Setelah Luo-Luo kembali. Ayo, kita angkat gelas bersama. Semoga keluarga kita selalu damai, segala sesuatu berjalan lancar. Tahun baru, bersenang-senanglah. Selamat tahun baru, ayah, ibu. Tahun baru ini, ayahmu masih sibuk sekali. Ini, beberapa hari lagi aku harus pergi dinas. Ayah, dinas buat apa? Ini kan buat beramal, biar banyak dapat pahala. Ada SD di desa itu yang roboh, kepala desa minta aku investasi. Setelah tahun baru anak-anak mau masuk sekolah, aku harus cepat. Itu bagus, ayah. Berbuat baik. Xiao Suo, kamu kenapa? Nona, aku beberapa hari ini selalu mimpi Wang Lianer. Mereka datang menentang balas, aku agak panik. Tenang saja, mereka sudah dipenjara. TAPI. Ya, seharusnya mereka sudah dibebaskan, hukuman 3 tahun. Kalau berkelakuan baik mungkin dapat pengurangan hukuman. Luo-Luo, kalau kamu khawatir, ayah akan kirim beberapa bodyguard lagi untukmu. Begini saja, bodyguardku. Aku bagi sedikit untuk Luo-Luo. Tidak usah, ayah, kakak, kalian juga harus hati-hati. Santai saja, beberapa sampah itu tidak bisa lukai aku dan ayah. Kakak, sifat premanmu ini dari mana asalnya? Dasar anak kurang ajar. Hadapi apapun yang datang, nanti. Kirim lebih banyak bodyguard untuk Luo-Luo. Aku tidak percaya, beberapa orang zaman kuno bisa mengacaukan segalanya. Kalian, Orang zaman kuno. 3 tahun di penjara sudah mengubah kami total. Luo-Luo, kami sudah menemukan cara untuk kembali. Kamu, hidupmu akan tetap jadi budakku selamanya. Kamu mau apa? aku sudah muak dengan tempat sialan ini. Ayo pergi bersama. Aku. Kenapa aku kembali lagi? Ayah, ibu, kakak. Apakah mereka sudah mati? Aku ini. Bagus. Sang Perdana Menteri sudah kembali. Ayah, kita kembali jadi orang penting. Suamiku, memang hanya kamu yang bisa. Su Luo. Perjalanan bolak-balikmu dengan keluarga Wang adalah kesalahan. Sekarang, aku beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dalam 10 menit. Temukan bukti keluarga Wang menyiksa rakyat. Aku akan bantu serahkan ke meja kaisar. Nyawa rakyat dan nyawamu sendiri. Semua tergantung padamu. 10 menit. Bagaimana aku bisa dalam 10 menit? Ruang belajar. Di ruang belajar ada bukti dia menilep berita bantuan bencana. Bagus, kamu juga kembali. Tangkap dia. Minger, apa lagi yang kamu tunggu? Cepat pergi. Dia mau apa di ruang belajar? Sudah saat segini masih memikirkan ruang belajar? Xiao Su. Nona Su. Masa-masa di zaman modern adalah bagian hidupku yang paling bahagia.
Terima kasih. Ambil buktinya, hidup yang baik di zaman modern. Siosu, Apa yang kamu lakukan dengan gulungan rahasiaku? Aku tidak mau mati. Ayah, aku ingin kembali ke abad ke-21. Ayah, aku tidak mau mati. Diam. ibu, ayah, kakak, bangunlah. Kakak Luoluo, aku berhasil bertaruh.